Ya. Halo, halo. Hai Nando. Semangat Nando. Oke. Siap. Hai, Desta. Masuk gitu dong. Deg-degan nih, tahu? Dikasih semangat, nggak ada salahnya dong. Hai. Apa namanya? Halo Kak Desta. Hai Kak Desta. Hei, Alveo. Gua belum mandi loh. Maaf. Ini adik-adikku ribut sekali. Ya, nanti aku di situ. Kakak mau tidur bukannya? Tuhan Yesus. Bangsat. Apa? Betapa kita tidak bersyukur. Halo. Ganti baju dulu, Dek. Ganti baju. Ganti baju dulu, ganti baju sebentar. Hari ini ada worship juga. Enggak ada, Dek. Kalau kamu mau pimpin boleh. Bertanah. Raya dan na 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 na. Semoga Kak Jejek nggak masuk ya hari ini ya. Masuklah. Ih, deket. Ih, malu tuh. Jangan malu. Itu semua Allah yang agung maha kuasa. Boleh emang. Kalau di sini via Zoom pakai Hai internet Kak ini bisa. Setia. Kalau di sini tadi nggak bisa karena itu aku putar video. Gitu. Aduh, semangat tuh. Duh. Mau 1000 orang. Worship dulu ya sebelum di itu dong, di mute dong Kak Angel, Kak Tina, tolong Anda mute. Biar suaranya nggak balik lagi ke gua ya. Oke, udah ya kita worship dulu kali biar makan waktu banyak gitu, biar lama selesai ibadahnya. Bapak, kau sungguh baik, udah tahu lah ya semua ya. Mana? Ada nggak? Ya, terima kasih Kak Desta. Mana? Kak Desta kita oke sih, baru gua mau ngomelin langsung di mute. Oke. Kita mulai, kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa,
yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Bapa, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang
kau sukai. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terlalu banyak yang udah kau beri buat hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa nafas. Terima kasih kalau kami masih bisa ngomong Tuhan. Terima kasih kalau kuping kami masih bisa mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau begitu baik buat kami Tuhan. Kau mengerti setiap kami Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja. Biar Roh Kudus-Mu yang jamah setiap kami Tuhan. Biar Engkau yang berbicara melalui alat-Mu ini Tuhan. Bapa, pimpin dan sertai Tuhan ibadah ini sampai selesai. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur oleh amin. Amin. Shalom semuanya. Sudah ramai sekali ya. Belum ya? Kita nungguin, nggak usah nungguin. Ya, buka slide-nya Kak Angel. Saya pakai handphone, jadi saya nggak bisa share screen sendiri. Nanti jadinya aneh. Hari ini kita bakalan bahas tentang pelayanan. Kalau kemarin kita bahas tentang tujuan hidup yang di-sharingin sama Bang Ray. Tujuan hidup berguna buat pelayanan, buat kita melayani. Kita harus ngerti tujuan hidup kita, baru kita melayani. Nah, kalau kemarin kita bahas tujuan hidup, sekarang juga kita harus ngerti kenapa kita harus melayani. Oke, jadi nge-lag ya. Bentar. Tunggu sampai sharingan screen-nya keluar. Oke. Nah, di itu nggak bisa ya kayak? Nggak bisa, kayak gini aja nggak apa-apa. Nah, kalau kemarin kita belajar tujuan hidup, kita harus ngerti tujuan hidup kita supaya kita bisa melayani. Nah, kalau kemarin kita belajar itu, sekarang kita harus ngerti dulu kenapa kita harus melayani. Kita harus ngerti alasannya supaya kita memang benar-benar melayani Tuhan dengan hati kita. Kadang-kadang, aduh, dulu ya, kesemutan kaki saya. Kadang-kadang kita kan juga sering ketemu ya sama orang-orang yang melayani Tuhan, aktif di gereja, jadi WL, jadi pengkhotbah, tapi dia nggak ngerti kenapa dia melayani. Sekarang kita harus belajar. Yang pertama, kenapa kita harus melayani? Lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama, kenapa kita harus melayani? Karena kita hamba. Kita dulu budak dosa, kita hamba dosa, kita melayani dosa. Akhirnya Tuhan Yesus datang ke dunia, kita ditebus, dengan darahnya kita dibayar lunas. Sekarang kita jadi milik Tuhan, sekarang kita jadi hambanya Tuhan. Kalau dulu kita budak dosa, kita melayani dosa. Sekarang kita jadi milik Tuhan, kita melayani Tuhan. Contoh simpelnya begitu, maksudnya gampang sebenarnya. Kenapa kita harus melayani? Ya karena kita hamba. Gitu aja. Aduh, jatuh. Kita melayani dosa, kita melakukan dosa, kita senang dengan dosa, kita hidup dalam dosa. Yesus akhirnya datang cuma buat nebus kita, buat balikin relasi kita sama Tuhan. Kita dibayar lunas, sekarang kita menjadi kepunyaannya Tuhan. Karena itu kita sekarang jadi hambanya Tuhan nih. Setelah kita menjadi hambanya Tuhan, kalau dulu kita melayani dosa, sekarang kita melayani Tuhan. Jadi bisa dibilang kalau pelayanan itu sebenarnya ucapan syukur kita karena kita udah ditebus sama Tuhan dan karena kita hamba. Itu aja. Lanjut poin kedua ke Angel. Ke bawah, ke bawah. Nah, kalau tadi yang pertama, kita melayani Tuhan karena kita ini hamba. Sekarang yang kedua, karena teladan Yesus. Kita buka Markus 10 ayat 5. Semua bawa kitab ya, teman-teman. Udah dapat semuanya? Coba Christopher, tolong bacain Christopher. Apa yang baru datang ya, bacain langsung lah, boy. Markus mana, boy? Tawang kok Markus mah. Iya. Yang kedua. 10. Markus 10 ayat 45, Pak. 45. Ya.
Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dia datang bukan buat keren-kerenan, dia datang bukan buat nyari titel, buat nyari jabatan, buat dapat popularitas dari orang. Dia melayani. Dia juga melayani bukan buat dapat itu semua, tapi dia datang buat beri hatinya. Teman-teman, kadang-kadang menurut saya agak kagok, jadi wajarkan ya. Dia datang buat memberikan hatinya. Nggak semua orang saat pelayanan, saat melayani, bisa memberikan hatinya dengan ya hati yang sungguh-sungguh melayani. Kadang-kadang kita juga suka mikir, kita melayani supaya dapat ini. Kita melayani supaya dapat ini. Kita melayani emang karena suara kita bagus aja, makanya kita jadi WL. Aku melayani ya karena aku bisa ngomong aja, makanya aku sharing firman. Hati kita, dia memberikan hatinya. Dia datang bukan buat dapat duit, tapi dia benar-benar pelayanan. Ini buat jadi teladan, buat kita ngerti dan akhirnya kita ngerti nih cara melayani. Gitu. Terus dia juga datang buat beri waktunya. Dia sebenarnya masih bisa aja di surga onceng-onceng kaki, ngingetin lu pada ya kan yang terus-terusan berbuat dosa. Tapi karena dia mau relasi kita sama Tuhan balik, relasi kita sama Tuhan dibenarkan, dia mau buang-buang waktunya yang kalau kata Uncle JJ, kita tai, Yesus mutiara, dia rela jatuh ke tai itu supaya jadi sama kayak kita. Dia mau buang-buang waktunya cuma jadi tai itu sebenarnya. Jadi dia berikan waktunya buat kita. Dan terakhir di ayat 45 juga yang paling akhirnya dia bilang dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia mau beri hidupnya. Dia mau beri hidupnya buat kita. Dia mau disalib cuma karena kita. Dia mau disalib supaya relasi kita sama dia dipulihkan. Nggak banyak orang yang bisa kayak Yesus. Pelayanan dengan sungguh-sungguh. Pelayanan dengan beri hatinya yang benar itu, dengan beri waktunya yang mungkin kita mikir kita sibuk, kita apa, kita banyak kerjaan. Tapi kita lupa kalau kita lebih dulu dilayani sama Tuhan. Dia dulu memberikan hatinya, memberikan waktunya, memberikan hidupnya buat kita. Makanya coba lanjut dulu ke Angel. Nah, pelayanan bukan soal menerima, tapi memberi. Kita harus ingat ini ya teman-teman, kayak catatlah pokoknya. Pelayanan itu bukan soal menerima, tapi memberi. Ini sebenarnya agak keluar sama tema, cuma mau nambahin dikit. Gue sering lihat, bahkan diri gue sendiri pun pernah mengalami yang namanya, aku melayani Tuhan, aku ingin kan emang karena suaraku bagus aja. Aku melayani Tuhan, emang karena gue bisa ngomong depan orang, makanya gue sharing. Aku melayani Tuhan karena supaya dipuji sama orang. Aku melayani Tuhan karena aku pengen dapat PS dan aku melayani Tuhan supaya Tuhan ngasih. Jadi kita kayak nyogok Tuhan sebenarnya. Tapi enggak, kita benerin pemikiran kita sekarang. Kalau dia dulu datang, beri hatinya, beri hidupnya, beri waktunya. Sekarang pun karena kita sudah lebih dulu dilayani sama Tuhan, kita beri hidup kita, kita beri waktu kita beri hati kita untuk melayani sesama, untuk melayani dia. Karena emang hidup ini dicipta bukan cuma untuk senang-senang sendiri, bukan cuma buat lu keren-kerenan, lu pelayanan supaya lu yang dipadang, enggak. Kita ini tubuh Kristus. Entah lu tangan, entah lu kaki, entah lu badan, apapun yang lu lakuin, semua supaya kelihatan yang kepalanya siapa. Kepalanya Tuhan. Kita ini tubuh Kristus, kepalanya Yesus. Saat tangan ngelakuin kebaikan, yang dilihat kepalanya. Pelayanan tuh kayak gitu. Apapun yang lu lakuin, apapun yang kita lakuin, apapun entah itu kebaikan, entah itu lu jadi WL, entah itu lu senyum, entah itu jadi pengkhotbah, yang dilihat Yesusnya, bukan lu nya. Pelayanan soal memberi. Pelayanan bukan soal menerima, tapi memberi. Kita memberi apa yang ada pada kita. Nah,
Jadi di kenapa kita harus pelayanan ada 2 poin. Yang pertama karena kita hamba. Kita ini hamba, makanya kita melayani Tuhan. Yang kedua, karena teladan dari Yesus. Kalau dia lebih dulu melayani kita, sekarang waktunya kita melayani dia. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada slide selanjutnya, Kak Angel. Teng. Oke. Gimana sih cara kita melayani? Aku kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau tadi kita belajar, kenapa sih kita harus pelayanan, dan akhirnya mungkin kita mau pelayanan, pertanyaan ini yang selanjutnya pasti bakalan muncul. Gimana sih cara kita melayani? Aku kan nggak bisa ngapa-ngapain. Pernah dulu gue kayak gini, mau pelayanan nih, tapi jadi WL dulu nggak bisa. Ngomong kayak gini dulu nggak bisa. Terus jadi asyir juga malu-malu, ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya kemampuan. Nggak kayak gitu. Lanjut dulu ke slide selanjutnya. Kita mikir kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita punya konteks pemikiran gini. Pelayanan cuma jadi WL, pelayanan itu jadi pengkhotbah, pelayanan itu jadi asyir, pelayanan itu jadi multimedia, jadi apapun yang ada di gedung gereja. Sebenarnya enggak. Sebenarnya di mana kita harus pelayanan? Kita buka 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Ayat 16. 1 Korintus ayat 16. Korintus 1 Korintus 1. Kak Angel tolong bacain boleh. Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Oke, slide selanjutnya. Bait Allah itu adalah aku, kamu, kita bait Allah, kita gereja. Maka itu pelayanan bukan cuma hanya di gedung gereja, bukan cuma jadi WL, bukan cuma jadi pengkhotbah, bukan cuma jadi asyir, bukan cuma jadi multimedia, bukan cuma jadi yang ada di gedung gereja lah pokoknya. Tapi gerejanya, kita melayani gerejanya. Senyummu itu pelayanan. Gue kasih contoh beberapa di sini. Senyummu itu pelayanan. Kenapa bisa bilang senyum itu pelayanan? Karena nggak semua orang bisa senyum saat dia lagi ada masalah. Karena nggak semua orang bisa senyum ke orang yang baru kenal. Senyum kita bisa jadi pelayanan karena kita nggak tahu teman kita mungkin lagi ada masalah. Teman kita mungkin lagi ada masalah dalam keluarganya. Dia diusir di keluarganya. Dia nggak diterima di keluarganya. Atau dia habis dibully sama teman-temannya. Tapi kita datang ke dia, akhirnya kita senyum ke dia, terus kita menerima dia padanya. Kita senyum lah, pokoknya senyum aja gini, gitu. Pasti dia ada rasa, oh gue diterima loh sama dia. Dia nggak ngebully gue, tapi dia malah senyum sama gue. Bukan senyum ngeledek ya, senyumnya beda loh. Ada kan senyum ngeledek, gitu, beda. Nah, jadi senyum itu pelayanan. Karena yang kita layani gerejanya, bukan gedung gereja. Waktumu itu pelayanan. Kenapa waktumu itu pelayanan? Karena gini, kadang teman kita pasti ada yang nggak punya motor, terus minta dianterin ke stasiun atau ke tempat mana yang dia pengen tuju, terus dia juga nggak punya uang. Terus kita punya motor nih, kita nggak harus nganterin dia sebenarnya, ngayani dia. Kalau kita ngerti, pelayanan itu sebenarnya bukan di gedung gereja, tapi gerejanya. Kita kasih waktu kita yang mungkin kita bisa tiduran tadinya, kita bisa main game, nganterin dia. Ngasih waktunya buat orang lain. Jadi gue bisa bilang waktumu itu pelayanan. Dan banyak lagi sebenarnya, kayak ya kita tahu lah ya. Aku dan kamu adalah bait Allah. Maka itu pelayanan bukan hanya di gedung gereja. Aku buka dulu. Ya, dah. Itu sampai sini doang sih sebenarnya firmannya. Jadi kesimpulannya tadi kita belajar. Sebenarnya masalah yang firman yang hari ini kubawain itu sangat sederhana dan sangat tanpa dijelaskan pun kalian sudah ngerti sebenarnya. Cuma kenapa gue pengen jelasin? Karena kadang masalah sederhana malah kita lupain.
masalah sederhana malah kita tinggalin dan kita malah belajar yang masalah gede-gede kayak tentang doktrin kita pelajarin, tentang alat Tritunggal, tentang Calvinisme, tentang Armenian, itu kita semua belajarin. Tapi kita kadang-kadang nggak belajarin hal-hal dasar kayak gini. Kita melayani Tuhan cuma karena suara kita bagus. Kita melayani Tuhan yang tadi gue bilang cuma karena kita bisa ngomong. Apa nih Gaby berarti? Jangan nanya-nanya dong Gaby, udah dengerin aja. Lanjut ya. Tapi kita nggak ngerti kenapa sebenarnya kita harus melayani. Kita nggak ngerti kenapa kita pelayanan. Kita melayani Tuhan bukan karena suara lu bagus. Kita melayani Tuhan bukan karena iyalah. Pertama, pemimpin itu kan dikasih otoritas sama Tuhan. Artinya pemimpin dipilih sama Tuhan. Dan ingat, tiap pelayanan dikasih ke kita bukan karena dia sengaja, bukan karena emang dia lagi gabut terus dia milih lu, enggak. Tapi memang karena Tuhan memakai dia untuk milih lu. Dan saat gue lagi sharing kayak gini, ini pun bukan karena Kak Angel atau karena kakak-kakak yang lain milih gue, tapi memang karena Tuhan yang memberikan kesempatan kita, yang karena kita ini alatnya dipakai Tuhan buat memberitakan firman. Makanya setiap pelayanan yang lu dapat, setiap apapun itu pelayanannya, itu semua dari Tuhan. Bukan dari kakak-kakak, bukan dari pemimpin. Tapi memang pemimpin yang milih. Mungkin. Bisa ditambahin, mungkin nanti sama kakak-kakak ya. Gitu. Jadi tadi pelayanan yang gue bilang, bukan karena suara lu bagus, bukan karena lu bisa ngomong depan orang, bukan karena senyum lu manis. Tapi pelayanan itu, karena kita ini hamba. Kita ini telah tebus sama Tuhan, jadi hambanya. Terus nggak ada membalas semua kebaikan Tuhan. Jadi pelayanan kita hari ini karena Tuhan aja. Apapun yang kita lakuin, semua biar Tuhan yang dilihat, bukan kitanya. Nah, terus pertanyaan yang terakhir. Lanjut, Kak. Kapan kita harus melayani? Kira-kira kapan kita harus melayani? Lanjut slide selanjutnya. Langsung ini kan. Jawabannya sekarang. Sampai Yesus datang. Kita buka Matius 28, 19, 20. Matius 28, 19, 20. Udah dapat semua ya? Aku bacain aja. Bangsa muridku dan baptislah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita udah dikasih tugas sama Tuhan buat melayani, buat pergi, buat ajar, buat baptis banyak bangsa. Sekarang kalau kita nggak melayani, artinya kita nggak menaati perintah Tuhan. Jadi sekarang waktumu untuk pelayanan. Gak usah mikir kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak usah mikir kita nggak punya kemampuan apa-apa. Banyak yang Tuhan kasih ke hidup kita. Tuhan gak muluk-muluk buat nyuruh lu pelayanan. Apa yang lu punya, kasih itu buat Tuhan. Yang lu punya cuma senyum, kasih itu buat Tuhan. Yang lu punya cuma mulut, yang bisa ngomong, yang bisa nasihatin, kasih itu untuk melayani Tuhan. Yang lu punya cuma kuping buat mendengar, kasih itu untuk Tuhan. Gak usah muluk-muluk, lu harus jadi WL, lu harus jadi pengkhotbah, gak usah. Kalau memang lu dipanggil ke sana, lakukan. Kalau memang enggak, ada panggilan lain buat hidup kita. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk kita pelayanan? Sekarang. Gak ada kata besok, gak ada kata seminggu lagi, sebulan lagi, gak ada. Kita nggak tahu umur kita berapa, 1 menit ke depan kita bisa aja mati. Tapi gunakan 1 detik ini, mungkin 2 menit ke depan atau sekarang lah pokoknya, untuk melayani. Mulai dari hal sederhana aja, kita nyuci piring kayak, kita apa kayak, pelayanan lah pokoknya. Kita sudah selesai buat dengar firman.
Nah, ada yang mau nambahin mungkin kakak-kakak, ada yang keliru atau gimana? Saya belajar ya, saya sangat deg-degan sekali ini loh, mulut. Maka dari tadi nggak bisa ikutin otak nih. Akhirnya, Ando ya. Akhirnya. Hah? Setelah dari kemarin kamu pusing, aduh. Baru kali apa sih bawa firman gitu. Ya, sih di kantor sebenarnya sering, cuma kan atmosfernya baru ya, deg-degannya ada gitu. Dilihatnya ke kakak Thank you, lagi. Nando. Kalau di Komsel berapa banyak, Dok, orangnya? 6 lah paling banyak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 lah. Ya, Harus nambah berapa, dua. Dok? Nambah Lama-lama 100, Dok. ada dikit doang. Nggak ada yang mau nambahin kakak-kakak? Kak Ando, thank you. Udah dulu ya, masuk angin. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nambahin, kita tutup dalam doa. Kita doa dulu. Ini kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini, kalau Engkau telah membimbing, memberikanku hikmat untuk memberitakan firman, Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar tentang pelayanan. Kalau pelayanan bukan soal keren-kerenan, pelayanan bukan soal karena kita bisa nyanyi, kita makanya melayani. Karena kita bisa ngomong, karena kita hamba. Karena kita udah ditebus sama Engkau, dan kita sekarang jadi hamba Engkau, kita melayani Engkau. Bapak, terima kasih. Berikan kami, terus pimpin dan sertai kami, Tuhan. Terus ubahkan kami makin hari makin dewasa, Tuhan. Tuhan, aku telah selesai memberitakan firman-Mu, tapi Engkau tak akan pernah selesai, Tuhan, untuk bekerja dalam hidup kita, Tuhan. Hidup kita masing-masing, Tuhan. Bapak, terus perlengkapi kami, Tuhan, supaya kami dapat memberitakan firman, supaya kami dapat pergi ajar baptis, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat hari ini. Engkau begitu baik, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, oleh amin. Nah, bentaran banget ya kita hari Thank ini. you, Nando. 15. Terima kasih, Nando. Nanti ada giliran lo. Ada giliran lo. Ingetin. Dia jadi pengurus tim selanjutnya dia. Tenang aja. Nah, gue ntar mau kabur juga kayak Gaby ke Utera. Oh, Gaby jadi alasannya itu ke sana, Gaby. Anda nggak mau. Jadi kemarin kontak-kontak gue kan, gue mau cabut, gue nggak mau jadi pengurus tim, makanya gue ke Utera begitu. Sumpah lo fitnah banget. Masa Anjir. Gaby ngomong begitu. Punya aku keluar-keluar terus, guys. Foto lu dong, foto. Iya, kita foto. Minggu depan kita ada apa? Minggu depan naik gunung. Jangan gitu dong. Saya kan udah bisa nih. Gak ada suara. Gue nge-lag. Apa kabar, Kak Stevi? Ih, pasti kasih jempol doang, jawab dong. Oh gitu. Gadis baik. Kok gadis? Kak Stevi, gimana sih? Dan gitu Kalau dong, malu nih. gadisnya baik, Stevi pasti baik dong, Nando. Sip, Kak Stevi. Thank you, Nando, luar biasa hari ini. Kak Stevi bangga. Apalagi bapakmu. Kasih Kak Stevi. Ope keluar. Ada yang mau tanya nggak ke Nando? Tadi Gaby tuh tanya tuh. Bukan karena taat pemimpin. Emang Anda selama ini pelayanan karena taat pemimpin, Gaby?
Enggak, tapi kalau buat aku ini, kalau kalian mau menentang terserah, tapi ini buat aku aja nih. Tapi kalau kita pelayanan tapi kita nggak punya ilmunya, percuma. Ibaratnya gini, kita mau nginjil tapi kita nggak tahu pengetahuan tentang kebenaran yang benarnya. Masa kita mau pelayanan nyanyi, kita nggak bisa nyanyi? Make sense nggak? Enggak kan? Ya itu pokoknya kalau pemikiran aku. Jadi kalaupun kita mau itu, kita harus prepare diri kita juga. Jadi nggak boleh, udah yang penting gue punya hati. Apaan punya hati doang tapi nggak mempersiapkan diri. Jadi kalau buat aku, kalau mau pelayanan, siapin juga diri lo. Jadi jangan cuman gue mau menginjil nih, cuman bawa satu ayat. Apa tuh tadi? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kamu nggak punya pengetahuan firman-Nya, Anda kosong. Sama aja gitu Kalau buat saya sih gitu. Iya. Terserah kalian dah. Tadi kan dibilang hatinya tuh, kalau kita punya hati untuk pelayanan, kita pasti mempersiapkan semuanya. Hatinya dulu dibenerin. Hati lu bener-bener untuk pelayanan, apa memang hati lu nggak niat buat pelayanan? Kalau hati kita nggak niat buat pelayanan, semuanya. Tapi kalau memang hati lu siap pelayanan, kalau pelayanan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Emang sih main sama. Cuma bakal siapin semuanya. Kita bakalan siapin apa yang mau kita bawain. Misalnya kita pelayanan jadi WL. Kita punya hati untuk pelayanan jadi WL. Siapin diri lu supaya lu bisa maksimal dalam pelayanan itu. Kita bodoh kalau kita bilang kita cuma punya hati. Kalau gue mau jadi WL dan gue punya hati buat jadi WL. Akhirnya gue mau melayani jadi WL, tapi gue nggak pernah latihan buat jadi WL. Kita bodoh. Namanya lu nggak niat pelayanan. Lu nggak punya hati buat pelayanan. Lu cuma ngomong doang. Hati lu cuma bilang lu pelayanan jadi WL. Itu tuh bodoh. Tapi kalau memang lu benar-benar punya hati yang dari Tuhan, lu bakalan siapin semuanya. Karena kita manusia ini suka ribet. Kita punya hati buat pelayanan, kita punya pertanyaan-pertanyaan yang gak jelas. Tapi kita lupa hal dasarnya itu apa. Kalau kita punya hati, kita bakalan siap ngadepin semuanya. Kita bakalan siapin semuanya yang dibutuhin buat pelayanan. Gitu. Ya. Nah, itu jawaban dari saya. Saya tidak membantah pemikiran Gaby, Bang. Berarti ya. Betul dong. Kalau punya hati, kita persiapin diri. Iya. Tapi kalau dari pertanyaan gue, balik lagi ya, kayak yang tadi gue chat ke lo, Dok. Kalau misalnya kita disuruh taat sama pemimpin kita, misalnya ibaratnya memanglah dia ditunjuk sama Tuhan ya, buat jadi pemimpin kita. Kalau kita tapi tiba-tiba ditunjuk, loh nih, besok petugas pelayanan ini ya, artinya prepare waktu kita yang controlling dia dong. Misalnya saat itu kita belum tepat dan belum punya hati untuk pelayanan, tetap taat. Artinya jatuhnya sama aja dong busuknya. Sama aja kita kayak, ya udahlah, yang penting kan gue punya niat dulu nih. Udah ditunjuk berarti Tuhan emang maunya aku buat pelayanan. Padahal sebenarnya diri lo nggak pengen itu, nggak pengen di saat itu. Jadi kayak kalau kayak gitu jatuhnya sama aja lo muna juga. Makanya that's why kalau aku di sini, kalau apa yang sudah diputuskan sama pemimpin, kayak misalnya dulu Tin sudah bilang, nih kita tulis apa aja pelayanan yang kalian bisa dan mau. Udah nulis, but dia tiba-tiba ngasih untuk jurusin yang lainnya lagi, it's not make sense ever gitu loh, maksud aku kayak gitu loh. Jadi jangan memaksakan apa yang menurut kamu, nih kakak-kakak, menurut kamu kayak itu udah baik nih buat adik-adikku, tapi kan kamu nggak tahu apa yang mereka rasain, apakah mereka sudah melakukan yang terbaik, udah tahu hatinya mal aja, bisa aja jadi jujur aja dari dulu pasti aku kalau misalnya disuruh WL itu pasti bukan karena aku pengen, tapi karena aku disuruh. Jadi aku nggak mau ini hal terus terjadi terus dengan menunjuk orang yang nggak bisa WL disuruh WL. Kayak stop it please gitu loh, kayak kasihan orang-orang itu merasa beban doang. Jadi mending apa yang sistem itu diubah. Jadi ya tawarin aja sama orang-orang yang memang dia punya kapasiti untuk nyanyi, kapasiti untuk punya show up diri, itu yang harus ditawarin untuk jadi WL, pemain musik, ataupun yang misalnya bikin video, flyer, kasih itu kepada orang yang memang punya hal itu, kapasitas di situ. Jangan memaksakan orang yang belum punya capability di situ, tapi udah disuruh, kayak gitu. Misalnya Yusak tiba-tiba, Yusak lo bikin video dong, video ini.
Kan itu it's not make sense gitu. Bukan kita meragukan kemampuan dia, tapi kita bisa lihat dari kehidupan sehari-harinya. Dia memang orangnya capable nggak buat di situ. Dia memang tertarik dari situ. Itulah yang harus dilihat terus, ditinjau terus. Kayak gitu loh. Jangan karena cuma gara-gara selalu, aku berdoa kayaknya, menurut aku kamu di sini deh bagusnya. Bagusan kamu nyanyi di sini. Kayak gitu, jangan. Tapi benar-benar harus dilihat dari aktivitasnya sehari-hari. Kalau menurut aku sih gitu. Terserah kalian. Lagi. I love you guys. Bye. Ya, Gaby udah ngomong Thank you, panjang lebar. Gaby. Udah kira terbuka juga, Gaby. Coba yang Tapi- lain, coba dari Tope gimana, Dek? About ministry. Gimana lah saya gimana? Ya, gitu aja lah ya. Tapi Coba. Gap, kalau lu ngomong kayak gitu depan anak-anak ini, takutnya anak-anak ini nangkepnya salah konteks, Gap. Jadi kalau disuruh pelayanan pada nggak mau, padahal dia punya kapasitas buat jadi WL. Misalnya gitu. Kalau gue sih ya, kalau gue selalu begini, kalau waktu itu gue disuruh bikin video sama Kak Angel, gue nggak mau bikin video karena memang gue nggak bisa, apa ya, acting depan kamera gitu, kayak kamera kayak gini aja sebenarnya agak-agak males ngeliatin muka gue sendiri deh tadi lagi ngomong. Nah, makanya gue bilang sama Kenjo, gue nggak mau bikin video supaya dia tahu kalau gue nggak punya kapasitas dibikin video. Gimana kakak-kakak kita tahu kita nggak bisa di sana kalau kita nggak ngasih tahu. Mulai dari situ. Sebenarnya mulai dari diri kita sendiri. Kalau kayak gue sama Gibi, Balik lagi, kalian harus berani jujur. iya. Arti jawaban enggak itu kalian salah, nggak boleh kayak gitu. Kalau Iya. misalnya gue bilang nggak bisa Gaby nyanyi, ya tinggal bilang aja. Bukan arti, dan juga kakak-kakak harus bisa juga menyikapinya. Jangan langsung dibilang, oh berarti anak ini nggak mau pelayanan, bukan gitu. Tapi mungkin dia merasa dirinya belum di situ. Jadi kalau harus bisa berani ngomong enggak, dan kakak-kakak harus berani bisa juga menerima apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri gitu loh. Maksud aku kayak gitu. Ini teman semua, jangan berarti karena omongan gue gini kalian selalu nolak ya. Kalau misalnya kakak-kakak udah ngeliat lu misalnya punya sering bisa nyanyi, bisa dance, terus tiba-tiba ditunjuk, ini kalau lu dance ya gini, terus tiba-tiba enggak kan, masih tetap, tapi udah kelihatan gas, lu masih ngedance, bisa ngedance, ya. Dan kayak gitu. Pokoknya udah kayak gini, udah dikasih tahu, tapi kalian harus benar-benar tahu diri kalian, posisikan diri kalian di mana bisanya. Gap, Jangan minum dulu. kayak gitu. Minum dulu. Kayaknya emosi banget kayaknya. Makanya kalian pokoknya ingat itu. Jangan minum ini ya. Ya, kocak krik. Ya pokoknya gitu sih kalau misalnya tentang pelayanan yang kayak tadi ya. Ada damai dulu gak di hidup kita yang pertama. Misalnya kita melayani jadi WL. Kalau misalnya nggak ada damai, bilang sama kakak-kakaknya. Supaya kakak-kakaknya tahu. Kakak-kakak lu bukan yang tahu kalau lu memang nggak bisa di sana. Kalau kita nggak mau ngelakuin itu, bilang sama kakak-kakaknya. Jangan kakak-kakaknya mulu yang disalah-salahin. Nggak bener, nggak ini. Itu kayak tadi yang Baby bilang. Supaya kakak-kakaknya tahu. Kalau kita memang punya kapasitas di WL, jangan bohong kalau kita nggak bisa jadi WL gitu ya. Kita belajar sama-sama nih. Tadi ada emosi dari Gaby. Jadi balik lagi ke tentang yang hati tadi, nambahin dikit tentang Maksudnya hati. Kalau iya. memang buat Gak bisa pelayanan, selalu nyalain kakak-kakak, tapi nyalain juga diri lo. Kalau misalnya diri lo nggak persiapin diri terus. ya Mikir. Oh enggak. tadi ya kalau kita punya hati untuk pelayanan, pasti kita bakal siapin semuanya. Kita bukan orang bodoh dong. Yang kita punya hati berpelayanan tapi kita nggak mau siapin. Ya. Kita udah doa tutup tapi masih kayak bahas firman gitu kan. Enggak bahas firman, kita ngomel-ngomel ini si Gaby. Coba dari yang lain. Dari Tope. Atau Jojo, Yusak, Aurel, Caca, Gadis. Gadis kali gadis. Gadis. Gadis nanti kalau ke Jakarta ikutin si Gadis biar merasakan tentara-tentara ini di
Ada nggak, Dek? Cecia? Ada mau say something? No. Aurel? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, itu Ya, kita ada. foto dulu kali, kita foto dulu. Oke, foto dulu. Coba Jul, Yusak, Aurel nyalain kamera, Dek. Michael Deka mana nih? Emang ya, giliran gua dia nggak datang, tapi giliran dia gua disuruh datang. Emang gitu. Emang gitu, busuk banget, busuk semuanya, ih. Lagi gini. Nggak bisa nyala, Kak. Yusak lagi, nyala Dok. katanya. Lagi begini dah. Oke. Bisa nggak gitu? Ada yang bisa tolongin nggak? Nih, aku tuh lagi error nih. Oh bisa saya bisa kok. Oke. Gimana ya gini? Tunggu tes dulu. Yusak, Dek. Udah. 1, 2, 3. Dah. Udah. Sekali lagi, Bay. Lagi. Tunggu dulu. 10. 1, 2, 3. Lebih semangat di kampung. Thank you Tope, thank you Nando. Makasih ya, guys. Terakhir gini. Thank you ya. Terakhir, apapun itu, seperti pesan Pak Gembala, lakukan karena mengasihi Tuhan. Ibadatin, pelayanan, lakukan karena mengasihi Tuhan. So, happy Sunday semuanya ya. Ando, thank you. Semuanya. Happy Sunday, Aurel, Yusak, Julianto, Ida, Tope, Leonard, Gaby. Gadis jangan sungkan ya muncul di grup. Mang, Gadis dari kemarin cari Nando. Mas Devi, sehat ya Kak. Kalau Nando chat blok aja. Blok aja, dia nggak guna, maksudnya bukan nggak guna sih, maksudnya kayak fuckboy banget. Fuckboy emang. Ini ya, nanti ada baptisan Aurel dan Joshua tanggal 21. Aurel Gua dan dibaptis Joshua. lagi. Orang mah jadi saudara ngedukung gitu, Ini nggak ngedukung. dukung gua. Joshua siapa Ntar aja? kalau misalnya Nando Joshua, Rim aja yang waktu itu. Binatang. Binatang gitu. Kan Nando nih ngechat nih kan nggak ada nomor tuh, nggak ada nama kan, langsung aja namanya binatang. Apa buaya gitu. Duh Kak, kasih tau kan. Kayaknya lo kok muka lu kayak gitu sih sekarang gambarnya. Emang lagi skincarean black and white apa emang kamera lu? Ada minyak ya? Enggak, Hitam putih. hitam putih. Kayak kulit lu abu-abu sekarang. Zebra dong. Sumpah, demi Tuhan, ntar lu lihat aja screenshotan. Masa sih? Iya. Dari kemarin kayak hitam putih gitu. Monokrom, muka lu Jadi monokrom. Lu kayak nggak punya kulit warna. Warna kulit maksudnya. Maksudnya gimana sih? Lu nggak ada warna kulit, cuma black and white. Nih, doang. kan ada WA nih. Nih gue screenshot dulu nih, gue kirim ke lo. Kirim ke Teens. Ini sama aja gue ngeliat. Beda. Kayak berminyak ya? Nggak berminyak, bener-bener nggak ada warna kulit. Enggak, Kak, itu tuh efek kamera, jangan dengerin Onat. Gimana sih? Ornat kalau ngomong suka menakutkan soalnya. Serius Kak, gua ngapain bohong sih? Kok di sini? Kamera. Yang tadi balik lagi. Picture. Kamera roll. Sabar. Oh iya ya, kayaknya kagak deh. Gue dari kemarin zoom-zooman juga kok. Dulu. Mana ya? Kok Tadi pegang ke Kirim.
Emang lagi pada di mana, Boy? Nggak tahu gue. Tuh lagi dikirim tuh. Mana? Kabarin. Udah. Tuh, lihat dah. Ya kan nggak ada warna kulit kan? Itu efek kamera, bener. Tapi bener kan, hitam putih kan? Bener kan, tapi Iya bener sih. ayo loh. Lu kena penyakit kali. Gila. Coba Gak cek, tau lah, amit tuh. cek deh, cek. Tapi kayaknya kamera deh, soalnya gue kalau di Lu ke dokter deh, mendingan deh. Ke dokter deh. ngaco lo, emang gue sakit apaan? Kayak Gak bener, ngecek gak aja. bener, gak bener, udah ah. Yo, Ngecek emang aja. kalau ngecek Kenapa? kesehatan nggak boleh kalau lagi sehat gitu ya? Iya. Kayak menandakan kalau lu sehat gitu loh. Kali aja gitu, maksudnya kan kita nggak ada yang tahu ya kan? Iya, gak ada yang tahu. Emang Tuhan sayang sama lu, cuma kan lagi Cek iseng dulu. aja, lagi iseng gitu kan. Gak bener Kayaknya lagi hati-hati ah.